Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariyanti. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri. Baiklah, di sini saya akan berbincang mengenai korupsi di Indonesia. Nah, kasus mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap nih belakangan ini. Selama 5 tahun terakhir ada 3 kasus korupsi terbesar yang merugikan negara. Yang namanya korupsi pasti merugikan negara ya, tak main-main. Total kerugian negara yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab tersebut nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Nyaris seperempat abad lalu. Kasus BLBI terjadi kala krisis moneter di tahun 1998. Adapun 3 kasus korupsi terbesar di Republik Indonesia ini, yaitu diantaranya yang pertama ada Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun. Lalu mega korupsi Asabri dengan nilai 23 triliun. Dan yang terakhir yaitu Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing mencapai 17 triliun. Secara total, ketiga kasus tersebut membuat negara rugi hingga 118 triliun. Angka tersebut sedikit lebih kecil dari kerugian negara akibat penyelewengan dana BLBI yang mencapai 138 triliun. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada tahun 2000 di bulan Agustus. Kemudian, kasus BLBI sendiri dimulai pada tahun 1998 di bulan Desember ketika Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Saat ini pemerintah masih berupaya memulihkan kerugian dengan memburu aset-aset yang dimiliki obligor BLBI. Meski demikian, upaya tersebut masih kurang maksimal dengan Satgas BLBI baru menyita aset senilai 20,67 triliun dari obligor dan debitur BLBI hingga tengah tahun ini. Angka ini masih jauh dari target nilai aset ex-BLBI yang diperkirakan mencapai 110,45 triliun berdasarkan data dari Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat atau disebut LKPP. Nah, selain penyelewengan dana BLBI yang kasusnya menjerat banyak pihak, berikut adalah 3 kasus mega korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu Surya Darmadi dengan nilai korupsi yaitu 78 triliun. Bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi, awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara sebesar 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmex Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsin Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu atas lahan seluas 37,95 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat ex-Gubernur Riau Anas Makmun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tripikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis Anas 1 tahun penjara dan denda senilai 100 juta rupiah. Memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah, Surya Darmadi tentu bukan pengusaha kroco. Dirinya bahkan sempat tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan senilai 27,73 triliun. Ini diduga menyuap Anas Makmun dengan uang
3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Saat ini Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dan sebelumnya berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan Salemba. Terhitung sejak 15 Agustus hingga 3 September 2022 untuk menjalani penyelidikan lanjutan. Kejaksaan Agung telah memeriksa 3 orang saksi yang terkait dalam perkara PT Duta Palma Group. Ketiga orang saksi yang diperiksa yaitu HH selaku Marketing Supervisor PT Wana Mitra Permai. Saksi kedua yaitu AD selaku Direktur PT Wana Mitra Permai dan saksi ketiga yaitu TTG selaku Direktur PT Palma I, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan korupsi yang kedua yaitu korupsi Asabri. Kasus dugaan korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus perusahaan asuransi jiwa BUMN lainnya yakni PT Asuransi Jiwasraya Persero periode 2013-2018 dengan kerugian negara juga berdasarkan hitungan BPK mencapai 16,8 triliun. Besaran hitungan BPK ini beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung atas kasus Jiwasraya yakni 17 triliun. Dari jumlah 16,8 triliun itu terdiri dari kerugian investasi di saham sebanyak 4,65 triliun dan reksadana sebesar 12,16 triliun. Meskipun merupakan dua kasus yang berbeda, temuan pihak berwenang menyebut bahwa sejumlah nama terseret dalam dua mega skandal tersebut. Misalnya, Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk, dan Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi Asabri. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan JS telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada tahun 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang JS pada laporan aset investasi keuangan yang overstate dan kewajiban yang understate. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat keganjalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Kesamaan keduanya, sementara kasus korupsi Asabri terjadi di perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri terkait manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis dalam penempatan dananya. Mirip dengan yang terjadi di Jiwasraya, pada skandal korupsi Asabri Bencok, Heru dan komplotannya juga menempatkan dana ke saham-saham gorengan. Ini dilakukan dengan harga yang telah dimanipulasi sehingga bernilai tinggi.
Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kinerja portofolio investasi Asabri terlihat baik. Sejumlah saham perusahaan publik yang masuk dalam pusaran manipulasi pasar ini termasuk Sugih Energi atau Sugi, IPO saham Bumi Citra Permai atau BCIP, dan Sekawan Inti Pratama atau SIAP. Kemudian saham-saham non-liquid itu sendiri dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat ramai berpindah tangan dengan cara melakukan transaksi semu, yakni saham dijual dan dibeli oleh pihak yang sama dengan nomine atau nama alias yang berbeda agar tidak terdeteksi oleh regulator. Korupsi dengan skala besar ini membuat banyak pihak berang, sehingga JPU menuntut hukuman mati atas keterlibatan salah satu tersangka di kasus Asabri, yakni Heru Hidayat. Meskipun tuntutan tersebut ditolak hakim, ini merupakan kali pertama tersangka kasus yang terkait dengan transaksi dan manipulasi di pasar modal dituntut hukuman mati. Sejumlah nama lain yang ikut terjerat dalam kasus Asabri termasuk Edwin Suryajaya yang merupakan putra sulung perintis grup Astra dan eks-komisaris utama PT Sinergi Millennium Sekuritas BT. Selain itu, kasus ini juga menyeret 10 manajer investasi atas keterlibatannya dalam transaksi dan pengelolaan dana. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya kemukakan. Jika terdapat kesalahan penyebutan nama atau kesalahan dalam pengucapan sumber berita yang saya sebutkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.